Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufra min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa Anas radhiyallahu anhu qala amirul bilal ayyashfa'al adzan syaf'an wa yutirul iqamah illa al-iqamah yakni illa qamatis shalah muttafaqun alaihi wa lam yadhkur muslimun istisna baris nasai amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bilalan wallahu a'lam. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala umira bilalun ayyashfa'al adana syaf'an wa yutiral iqamata illa al-iqamah yakni illa qad qamatis salah muttafaqun alaih wa lam yazkur muslimun al-istisna'a. Walin Nasa'i amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bilalan. Wa an Anas radhiyallahu an. Akhir sanadnya Sayyidina Anas radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, qala, dia berkata, umira bilalun ayyashfa'al adana syaf'an, bahwasanya Sayyidina Bilal diperintah untuk dia menggenapkan azan dengan genap. Artinya ada yang dua-dua. Wa yutirul iqamah, dan dia menunggalkan iqamah, artinya mengajilkan iqamah. Allahu Akbar, satu tuh. Illal iqamah, kecuali tatkala iqamah, yakni illa qad
qamatis shalah. Kalau qad qamatis shalah dua bilangannya itu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih wa lam yazkur Muslimun al-istisna'a. Walin Nasa'i amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal. Jadi enggak ada permasalahan di bab ini. Hampir semuanya sepakat ulama-ulama sama deh tuh. Kalau azan menggenapkan, kalau iqamah menunggalkan. Jelas ya? Dua azan. Kalau iqamah satu-satu, kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adhdhinu wa atattaba'u fahu hahuna wa isba'ahu fi uzunaihi rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Shahhah wa Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunaihi. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu an. Akhir sanadnya Sayyidina Abi Juhaifah radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, qala dia berkata, ra'aitu Bilalan yu'adzinu. Sungguh aku melihat Sayyidina Bilal lagi dalam keadaan beliau berazan. Wa attataba'u fahu hahuna, dan dia ikuti itu mulut Sayyidina Bilal. Jadi gerakan-gerakan Sayyidina Bilal dia ikuti. Artinya yang namanya muazin Rasul di sini bukan hanya Sayyidina Bilal, tapi ada yang namanya Abi Juhaifah. Begitu juga ada yang tua, ada yang muda. Jadi di saat yang tua masih ada, yang muda belajar, diikutin, diamati, dicermati. Begitu yang tua meninggal, jadi insya Allah bakal jadi regenerasi, pengganti adalah yang muda-muda. Jadi jangan sampai yang tua mulu, kasih kesempatan anak muda. Mumpung masih ada orang tua yang perhatikan. Ntar kalau ini anak muda salah atau kurang pas, bisa diajari, bisa ditegur. Sehingga ini anak muda tersebut dalam keadaan sempurna. Begitu juga dustur. Baca dustur, azan, baca sholawat, yang lain-lain. Atau maaf, jadi imam, jadi khatib Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kasih yang muda. Otomatis yang udah belajar, bukan cuman sekedar anak muda yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah duduk di masjid, di musola, tiba-tiba mau jadi imam, habis itu mau jadi khatib. Nggak seperti ini. Artinya yang anak muda yang mau belajar. Coba kalau kita lihat banyak di masjid ataupun di musola, kadang-kadang ini hati suka miris. Kebanyakan orang-orang tuanya, anak-anak mudanya nggak ada yang greget, nggak ada yang semangat untuk hadir duduk di majelis taklim, baik di masjid ataupun di musola. Nanti begitu orang tuanya meninggal, repot deh, nyari gantinya susah. Kalau ulama, orang-orang baik meninggal dunia, susah nyari gantinya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha, urusan-urusan dunia, penguasa dunia, gampang gantinya. Apalagi yang berbau hawa nafsu, yang berbau duit, gampang, cepet deh gantinya. Betul gak kira-kira? Presidennya belum ada, wakilnya udah ada. Betul gak kira-kira? Calon presidennya belum ditetepin, masih ada presidennya, calon presiden baru udah ada. Ada gak kira-kira yang begitu? Ada. Kadang-kadang maaf, gubernurnya belum lengser, tapi calon gubernurnya udah ada. Itu banyak. Lurahnya begitu, wali kotanya begitu, bupatinya begitu, RW begitu juga. Betul gak kira-kira? Belum pemilihan yang sah, udah digadang-gadang calon RW baru. Ada gak kira-kira yang begitu? Ada deh, banyak banget gantinya. Kadang-kadang kalau dulu jabatan ini kita disodorin, artinya orang-orang minta karena kita punya kapasitas, karena kita punya kualitas, makanya mereka minta untuk kita memimpin. Kalau sekarang nggak pakai meminta, nggak pakai dipinta, langsung nyodorin diri. Betul gak kira-kira? Kalau dulu kan emang dipinta, artinya rakyat, masyarakat percaya sama kita. Karena dengan kepemimpinan yang adil, yang jujur, yang ngikutin baginda Nabi kita Muhammad. Kalau bukan kita yang ngambil, siapa lagi? Makanya diambil itu. Kalau orang dulu begitu tuh, ditawarin tuh, diojok-ojokin, dirayu supaya jadi pemimpin. Kalau orang sekarang nyodorin diri. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang maaf, ini masjid ada khotibnya gak ya? Kalau nggak ada khotibnya, masukin nama ini jadi khotib.
Jangan banyak-banyak, setahun 5 kali. Wah, lebih banyak dari guru. Guru paling top setahun 3 kali, paling banyak jadwal khotib. Ada yang setahun 2 kali, betul kira-kira. Ini mintanya setahun 5 kali, nggak sekalian aja 6 kali, setengah lusin. La haula wala quwata. Ada yang begini, ada nggak kira-kira? Jadi perlu regenerasi. Yang baca dustur juga harus ada regenerasi, yang adzan juga harus ada regenerasi, yang imam juga ada regenerasi, atau kalau kagak yang mimpin tahlil. Kalau emang masih ada guru kita, guru kita. Kalau guru kita tunjuk kasih, oh dia nih yang baca, apalagi khotmul Quran. Biasanya tuh khotmul Quran ini orang tua kita udah ngajarin tuh. Ente baca 3 surah, habis itu diopor lagi, ente 3 surah, ente 3 surah, ente 3 surah. Tuh enak begitu tuh. Zaman kayak begitu udah hilang. Sekarang yang ada zaman paketan, ame zaman borongan. Betul gak kira-kira? Seolah-olah yang lain kagak bisa, gua doang yang bisa. Yang lain kagak apal, gua doang yang apal. Yang lain kagak lancar, gua doang yang lancar. Ada gak kira-kira yang begini? La haula wala quwata. Jangan seperti ini. Jangan kita tidak menghargai orang lain. Kita tidak menghormati orang lain dan tidak memuliakan orang lain. Kasih penghormatan buat orang lain. Kalau kita demen orang lain hormati, orang lain juga demen kalau dia hormati. Kalau kita demen kita dimuliakan oleh orang lain juga demen kalau kita muliakan. Begitu aja udah. Makanya Nabi lihat ini, oh suruh belajar Abi Juhaifah. Karena suaranya juga bagus. Berarti kan ada potensi. Nggak sekedar, oh suaranya keras, nggak sekedar keras, ada bagusnya. Kalau keras doang semua juga bisa. Betul kira-kira? Keras cuman teriak-teriakan semua juga bisa. Tapi yang susah kan nafasnya panjang. Yang kedua nadanya juga suaranya bagus. Jadi kalau kita dengar suara azan atau kita dengar baca sholawat, baca dustur, enak banget masuk ke dalam hati kita. Begitu juga vokalis-vokalis. Ini kan kadang-kadang maaf penyakit daripada tim haltero. Biasanya kalau udah jadi vokalis kagak mau duduk ngaji lagi. Paham gak nih kira-kira? Udah di center, udah disorot, udah gitu duduk di atas panggung, udah kagak mau ngaji lagi. Bukan begitu, itu suara yang Allah kasih. Tapi tetap kita harus ngaji, ada ilmu fikihnya, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu tajwidnya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu tasawufnya. Perlu kita belajar. Kan kadang-kadang begitu jadi vokal aja deh. Udah jadi vokal aja deh. Hilang deh, kagak ngaji lagi. Ada gak kira-kira? Ada. Dulu waktu kita masih sekolah, ya SD kita ngaji, SMP kita ngaji, SMA kita ngaji. Begitu kuliah, kerja, habis deh. Kagak ngaji lagi. Ada gak kira-kira? Jadi ngajinya cuman sampai kuliah doang. Ada juga dulu masih bujangan, ngaji kita. Ada majelis ini, gurunya ini kita datang. Ada majelis itu, gurunya itu kita datang. Begitu kawin, nikah apa kawin sih? Oh nikah, kirain kawin. Begitu nikah, kagak ngaji lagi. Jadi tujuan ngajinya sampai nikah doang. Kadang-kadang seperti ini. Ini yang sering terjadi. Makanya kalau ada majelis, ayo kita duduk. Wabil khusus kita punya potensi. Udah gitu ntar maaf, ada yang namanya imam rawatib tuh. Imam rawatib ini kan nggak selamanya bisa. Kadang-kadang ada udurnya, ada sakitnya, ada urusannya, perlu ada penggantinya. Belajar, habis itu wirid setelah sholat tuh dipelajari tuh. Mana masjid, mana musolah pasti punya yang namanya wirid, aurat-aurat. Setelah sholat subuh dipelajari. Apalagi udah ada catatannya zaman sekarang. Betul gak kira-kira? Tinggal kita baca sedikit demi sedikit, lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan dimudawamah, lama-kelamaan dibiasain, lama-kelamaan istiqomah deh. Ganti. Regenerasi harus ada. Begitu juga guru. Nggak selamanya guru ngebimbing. Pasti ada waktunya. Pasti ada masanya. Entah dia sakit, entah karena penyakit tua, atau maaf karena meninggal dunia. Pasti ada penggantinya. Diganti lagi. Itu tujuannya. Jadi maaf, bukan sembarangan gantinya. Bukan yang nyodor-nyodorin diri, yang ditawarin. Yang punya potensi dan yang punya bakat. Begitu juga kalau guru ini ngelihat muridnya laksana tanah, nggak mungkin seorang guru milih tanah yang tandus, nggak mungkin. Yang ada penyakit hatinya, nggak mungkin. Yang niatnya pengen tampil, tidak mungkin. Pasti ini guru bakalan pilih tanah yang baik, yang subur. Kalau udah tanahnya subur, dimasukin pupuk tuh di situ.
Lama-kelamaan disiramin, dijaga, dirawat, tumbuh, jadi besar, jadi besar. Habis itu timbul buah. Udah gitu buahnya banyak. Udah gitu rasanya manis, manfaat buat orang-orang lain. Paham gak maksudnya? Jadi dipilih dulu nih, ini guru punya kacamata, punya penglihatan. Oh, fulan yang pantas nih. Dia ada bakatnya. Udah gitu hatinya bersih. Gak pengen dikenal orang, gak pengen syiar, gak pengen menonjolkan dirinya. Orangnya sederhana. Orangnya taat kepada Allah, orangnya ibadah, ngikutin sunnah baginda Nabi kita Muhammad, di dalam hatinya ada khusyuk kepada Allah, itu yang dipilih. Kalau udah hatinya benar, niatnya benar, baru dikasih ilmu deh sama gurunya. Ditanamin tuh ilmu Allah, ilmunya baginda Nabi kita Muhammad, supaya berkembang di dalam dirinya. Berkembang, tumbuh pesat di dalam hatinya, membawa ilmunya Rasulullah, membawa ajarannya baginda Nabi kita Muhammad, menghidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Lama-kelamaan diperhatikan nama gurunya, diperhatikan, dijaga, dirawat, dipupuki, sehingga betul-betul matang. Kan kebanyakan zaman sekarang, maaf, manis-manis jambu, tahu manis-manis jambu, belum mesti dipetik, udah dipetik. Nah, sepot akhirnya, betul gak kira-kira? Belum mustinya disuruh ngajar, tiba-tiba udah duduk ngajar. Belum mustinya jadi khatib, tiba-tiba udah daftarin diri, nyodorin diri jadi khatib. Kalau dulu kagak, perintah guru, irsadi ustadzin. Perintah bimbingan daripada guru. Deh ente udah mulai ngajar, gantiin aneh. Ente udah mulai khatib, ente udah mulai jadi imam, ente udah mulai mimpin, itu semuanya udah ada tuh di kacamata guru. Otomatis kita bakal merasakan tuh tumbuh pesat, habis itu rindang deh. Habis itu buahnya banyak, bukan hanya banyak, manis. Semua orang bisa merasakan tuh daripada manisnya itu buah, hasil jeripayah didikan daripada tangan guru yang ikhlas, yang mukhlis, dan dia pilih muridnya yang ikhlas, yang mukhlis juga. Bagi-bagi deh buah-buahnya. Orang zaman dulu kan begitu tuh. Ada pohonan di rumahnya, buah apaan aja deh tuh. Betul gak kira-kira zaman dulu? Ada mangga umpama di depan rumahnya, ada pohon mangga, begitu berbuah dibagiin tetangga-tetangganya. Udah gitu gurunya kedapatan orang dulu. Kalau orang sekarang sih alhamdulillah, kerja guru minta dulu atau kalau kagak nyindir dulu baru tuh. Kadang-kadang udah disindir kagak ngerti juga. Katanya mangga ente punya pohon mangga, kata orang-orang nih mangganya manis. Iya guru, iya doang. La haula wala quwata. Kalau dulu mah kagak. Begitu udah berbuah, udah matang, dibagi-bagiin, dia dipetik deh. Bagiin tetangga-tetangga, bagiin gurunya. Kalau masih ada orang tuanya diberikan. Kalau masih punya mertuanya dibawain. Ya Allah, orang dulu begitu tuh. Jadi manfaat. Buat dirinya manfaat, buat orang lain, kebanyakan orang lain membawa manfaat tuh orang-orang dulu begitu tuh. Jadi nggak sembarangan, nggak mungkin tanah sengketa. Tahu tanah sengketa? Nggak mungkin tuh guru nanemin ilmu, nanemin benih buah yang bagus di tanah sengketa, mustahil. Apalagi tanah yang emosian tuh, tanah panas aja. Ada yang begitu, ada gak kira-kira? Marah mulu, habis itu nggak bisa disindir deh. Ada gak kira-kira? Baperan, tahu baperan? La haula wala quwata. Nggak mungkin itu guru nitipin buah an-nitijah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada hati-hati yang seperti itu. Udah pasti yang mukhlis, yang ikhlas, yang khusyuk, yang ada rasa khauf di dalam hatinya kepada Allah, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Paham ya? Jelas ya? Jadi semuanya perlu ada pembelajaran. Semuanya perlu ada regenerasi. Jadi nggak datang-datang kita main tampil aja, tidak. Sabar dulu, ikutin dulu. Begitu juga Bilal tarawih, yang baca sholat, yang baca sholawat di tarawih itu belajar dulu tuh. Ntar belajar dulu doa tarawih, belajar dulu sendiri itu. Doa tarawih, doa witir kan panjang tuh, dipelajari dulu, dibaca dulu. Di saat dia baca supaya kagak kegok lagi, supaya kagak salah-salah lagi. Tuh seperti itu. Kalau udah betul-betul mantep, dites deh di hadapan guru. Guru bacaannya benar atau tidak? Guru bacaannya salah atau tidak? Pemberhentiannya betul atau tidak? Oh kalau udah betul baru deh mulai deh. Yang Bilal, yang sholawatnya, ntar imam jadi imam Ramadannya, imam tarawihnya, atau imam sholat witirnya, atau yang baca doanya, jadi ada semua. Jangan dia lagi, jangan satu orang. Semuanya dia. Bilalnya dia, imam sholat tarawihnya dia, bahkan kadang-kadang maaf doanya juga dia juga. Jangan berbagi.
Ane punya abah nggak bisa sendirian tuh. Bukan nggak mampu, bukan. Tapi menghormati orang lain. Makanya hal seperti ini kadang-kadang maaf. Suka disepelekan oleh orang lain. Padahal niatnya bukan apa-apa. Bukan karena kagak bisa. Tujuannya untuk memuliakan orang lain. Berbeda ya. Kalau orang dulu mengerti akhlak. Makanya ente nggak bakal melihat indahnya akhlak Rasulullah. Maaf, satu berakhlak, satu kagak. Nggak bakal ketemu. Satu sombong. Satu lagi berakhlak, tawadu, nggak bakal ketemu. Maka kita bisa melihat betapa indahnya akhlak baginda Nabi kita Muhammad kalau kedua-duanya mempunyai ilmu, kalau kedua-duanya mempunyai sifat tawadu di dalam hatinya. Oke, kalau kita lihat ulama-ulama enak banget. Mereka saling hormat menghormati, saling ambil tangan mereka, saling cium tangan mereka, sama-sama cium tangan. Habis itu saling mohon doa. Betul kira-kira. Ente yang doa, udah antum aja yang doa. Kalau kita kan kagak, nggak disuruh, udah aneh yang doa. Wah, aneh yang doa. Jangan seperti itu. Itu ada tawadu tuh, kita bisa merasakan tuh akhlak indah Rasulullah kalau emang ada berada di tempat orang yang benar. Bukan maaf, berada di tempat yang salah. Akhirnya sombong deh. Ada yang begini tangannya, ada gak kira-kira? Main begini aja, ada gak kira-kira? Atau kalau kagak maaf langsung maju aja dari belakang jadi imam, ada gak kira-kira? Tiba-tiba langsung angkat tangan, doa aja, wala idzin nami guru, ada gak kira-kira? Jangan seperti itu. Itu bukan hasil didikan syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Juhaifah tadi begitu tuh. Ra'aitu Bilalan, berarti kan dia belajar. Artinya diperhatikan. Kalau zaman sekarang diperhatikan. Orang belajar itu memperhatikan. Baik daripada suaranya dipelajari ataupun daripada gerak-gerik mulutnya. Karena suara orang berbeda-beda. Ada yang suaranya cakep, ada yang suaranya pas-pasan. Ada juga begitu ngaji kagak bisa, suaranya jelek banget. Begitu nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut. Cengkoknya main banget, masuk banget. Ada kira-kira? Kalau ingin melihat, wah elah, ikan di dalam kolam, wah Allah, asyik banget, bisa tuh nyanyi begitu. Giliran baca Quran kagak bisa, suaranya kagak keluar. Giliran baca Quran, tilawatul Quran, kagak keluar tuh. Tapi kalau lagi nyanyi, la haula wala quwata, ada yang begitu, ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Ada juga orang kebalikannya, begitu sholawat enak banget, disuruh nyanyi kagak bisa. Cakep yang begini nih. Ini kagak, sholawat kagak bisa, nyanyi bisa, azan kagak bisa, lagu dangdut bisa, la haula wala quwata. Ada yang begini ya, la haula wala quwata, ya macam-macam deh. Allah kasih kemuliaan. Kan kadang-kadang pita suara ini berbeda-beda. Ada yang suaranya lembut banget, udah gitu nafasnya panjang. Ada juga yang biasa-biasa aja. Ada juga yang begitu dia lantunin azan, baca sholawat, masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena ikhlasnya dia untuk membaca sholawat, memuji baginda Nabi kita Muhammad, bukan semata-mata karena pengen dipuji atau didengar oleh orang lain, tidak. Karena urusan dia dengan baginda Nabi kita Muhammad. Tergantung niat yang keluar dari dalam hatinya. Ra'aitu Bilalan yu'adzinu, kata Abi Juhaifah, aku melihat, aku perhatikan betul-betul Sayyidina Bilal tatkala dia lagi mengumandangkan azan. Wa'at kataba'u fahu, dan aku ikutin tuh. Kalau bahasa kita apa ya? Nyeplak kali ya. Kalau bahasa kita diceplak gitu. Oh begini nih, oh begitu tuh. Suaranya begitu diangkat tuh. Oh begini nih. Oh pas lengkung begini nih. Oh panjangnya di sini nih. Oh berhentinya di sini nih. Oh maksudnya seperti itu. Hayyalas shalah. Ada yang begitu, ada lagi yang bisa dimainin dah suaranya, berarti cakep kan suaranya, nafasnya juga panjang. Oh begitu caranya, diperhatikan betul-betul oleh Sayyidina Abi Juhaifah. Hahuna maksudnya begini nih, kesana kesini nih, mimik mulutnya. Kan kalau kita ngomong ini kelihatan mimiknya. Kelihatan gak kira-kira? Ada yang ngecilin orang, ada juga dari mulut, ada gak kira-kira? Nganggap orang remeh, ada gak kira-kira? Ada juga yang khusyuk, ada macam-macam. Jadi dari mimiknya, dari suaranya, dari tarikan suaranya itu, tempat pemberhentiannya, panjang dan pendeknya, itu betul-betul diamati, dipelajari oleh Sayyidina Abi Juhaifah. Sayyidina Bilal nafasnya tinggi, panjang banget, udah gitu suaranya keras dan gampang didengar oleh orang lain. Sayyidina Bilal ibn Rabah. Lalu abis itu wa isba'ahu fi uzunaihi, kedua telangannya, kedua jari-jarinya ada di kedua lubang telinganya. Kayak begini deh. Zaman sekarang kan begini tuh kalau azan kan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, jadi di lubang dilihatin tuh, diperhatikan tuh
daripada jari-jari Sayyidina Bilal menutupi atau masuk ke dalam dua lubang telinganya. Paham gak nih kira-kira? Ya. Ini jangan begini azan tiduran, kadang-kadang nggak punya wudhu. Ada gak kira-kira? Azan nggak punya wudhu, ada gak kira-kira? Sambil tiduran, mentang-mentang orang belum datang. Azan subuh nih datang, belum ambil wudhu, main tiduran aja. Allahu Akbar, main tiduran. Ada gak kira-kira? Sambil tiduran. La haula wala quwata. Tetap ada tata caranya, ada adabnya. Baik ada orang ataupun tidak ada orang. Baik dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang. Jelas ya? Wa isba'ahu fi utunaihi rahu Ahmad wa Tirmizi wa Shahah wa Ibnu Majah, dan menurut Imam Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udunaihi. Tuh dijadikan tuh dua telunjuknya tuh di atas dua lubang telinganya. Begini deh kalau kayak kita begini deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Ini adalah sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada muskilah di sini, sama yang kita dapat daripada guru-guru kita, semua bersumber dari sahabat-sahabat, dari tabi'in kepada sahabat-sahabat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi. Wali Abi Daud lawa unuqahu. Lawa tuh artinya beliau putar tuh kepala beliau, leher beliau atau tengkok beliau. Jadi begitu hayya 'alas shalah diputar tuh. Apa yang diputar lehernya? Badannya kagak. Hayya 'alas shalah artinya dia gerakkan tuh lehernya, bukan badannya. Unuquhu tuh artinya leher. Oke, kita digerakkan begini deh. Menghadap kepada sebelah kanan. Paham kan kira-kira? Jadi hanya leher, bukan badan. Lamma balagu hayya 'alas shalah, tatkala sampai perkataan hayya 'alas shalah, lawa unuqahu, diputar, artinya putar, digerakkan tadi itu menghadap ke sebelah kanan. Yaminan wa simalan, hayya 'alal falah, ke sebelah kiri. Walam yastadir. Nah, artinya yastadir di sini tanpa dia memutar badannya. Jadi nggak pakai begini ya. Paham nggak kira-kira? Jadi yang tetap ke depan tegap itu badannya, yang hanya menoleh hanya lehernya. Begitu juga kalau kita sholat, ini banyak banget kan sering lihat nih. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada gak kira-kira? Yang disuruh sunnahnya leher, kepala. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini kagak badannya ngikut juga. Ada gak kira-kira begini? La haula wala quwata. Ada yang begini, ada gak kira-kira? Ya, jadi jelas hanya leher. Hayya 'alas shalah, leher. Badannya tidak ngikut bergerak, tidak muter. Artinya dalam keadaan terus tegap dan lurus. Jelas? Hayya 'alal falah, begitu juga menghadap ke sebelah kiri. Jelas ya? Walam yastadir, dan tidak badannya dalam keadaan tidak ikut berputar. Wa asluhu fi sahihain, dan asalnya ada di dalam dua sahih. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a wa nafi'a wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatur alayna tawba tarsir kulli hawba wastur lana al-awrati amin irrahmati waghfir li walidina rabbi wa rawlina wa ahli wa ikhwani wa syahidil khilani وكل ذي محبة أرضي ربنا شكرا والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فردا وجودا منا فبالنسابنا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سمر صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وعليه وصحبه عدالة ستره والحمد لله
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والأرض يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والأرض يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والأرض اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء برضاك ولا تهدنا بسوء ولا ينصرك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Angkat dulu baru komat.